Engkau Allah kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Saya undang jemaat sekalian berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap hanya Dia Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tetaplah Allah, Engkau tetaplah Tuhan kami. Di tengah-tengah keadaan hidup kami, Engkau tetap Tuhan. Kesanggupan-Mu menarik kami untuk lebih dekat kepadamu. Kesanggupan-Mu ditujukan supaya kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan.
Pagi ini Tuhan kami rindu supaya Engkau membawa diri kami masing-masing lagi di minggu-minggu untuk menantikan pengorbanan dan kebangkitan Tuhan. Biarlah kami dapat merenungkan firman Allah seperti yang Tuhan mau buat hidup Kristen kami. Kami berdoa supaya Tuhan bicara kepada kami oleh firman Allah. Urapi dan jadikan hamba-Mu Allah dalam tangan-Mu. Karena kepadamu kami semua menyerahkan diri dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Pujilah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata ironis, maka kita sebenarnya tahu bahwa di balik kata itu ada sebuah harapan sebenarnya ya. Kata ironis itu bicara mengenai ekspektasi tapi tidak terjadi. Ya, kata itu yang kemudian dikenal dengan kata ironi. Gambaran yang paling nyata sekarang adalah kalau saudara lihat beberapa waktu ini di media massa ada pada tanggal 9 yang lalu ada siaran dari Kompas yang menyebutkan ada sekitar 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan dengan menggunakan nama istri. Kenapa sih mereka lakukan itu? Itu sebuah ironi sekali saudara-saudara, karena seharusnya mereka adalah orang dari perpajakan yang mestinya ngerti. Mereka tahu betul itu. Ya, mereka tahu betul bahwa tindakan itu tindakan yang salah. Sesuatu yang ironis. Seharusnya ironi itu menyatakan bahwa sesuatu seharusnya demikian, ternyata tidak itu. Ya, ada juga saudara-saudara kata ironi atau yang kemudian dikenal dengan kalau kita menyebut sebagai ironis adalah sebuah kata yang sebenarnya berasal dari sebuah kata Yunani eiron, yang artinya menyembunyikan. Jadi yang dilakukan yang sekarang yang sedang terpampang nyata di hadapan kita dengan kondisi di dalam negara kita adalah sebuah eiron, menyembunyikan sebuah kenyataan. Apa yang seharusnya demikian tidak jadi demikian, diputarbalikkan. Ironi adalah sebuah kata yang menggambarkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dimaksud atau apa yang diharapkan. Tujuannya apa sih sebenarnya kata itu? Menyembunyikan atau membuat perbedaan dari apa yang seharusnya ditunjukkan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang kondisi yang ironis itu sebenarnya kondisi yang hampir setiap hari kita dapatkan. Kondisi yang sebenarnya menunjukkan bahwa ada harapan untuk seharusnya begini, yang jadi maka begini. Ada toko yang seharusnya disebut open 24 hours, tulisnya 24 jam, begitu datang ada tulisan close. Kan gak sesuai. Ya, seharusnya begini, ternyata tidak demikian. Saya membaca tulisan dari Maria Teguh, katanya begini, ironis sebuah cinta. Wanita mencintai laki-laki yang menyakitinya, dan laki-laki menyakiti wanita yang mencintainya. Pasti nggak ada di sini, ya kan? Ironis sekali. Ya, tapi ya ada perempuan-perempuan yang jatuh cinta luar biasa, tapi laki-lakinya tidak mau mencintai dia. Itu ya, dikejar-kejar terus, laki-lakinya nggak mau. Nah, tinggalkanlah. Kalau memang sudah tidak ya nggak usah lagi ya. Ironi cinta itu. Saudara-saudara, sebenarnya kalau kita bicara mengenai ironi, saya mau mengajak saudara untuk memikirkan sebuah kisah yang sebenarnya menurut saya kisah yang ironis. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-14. Sebuah kisah yang menurut saya kisah yang sangat ironis. Kita akan membaca mulai dari kita akan mempelajari dari pasal 14 ayat 3 mulai, tapi saya mau kita fokus dulu di ayat 10 sampai 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala
dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, saudara perhatikan, ada sebuah ironi di situ. Kondisi yang sebenarnya situasi yang ironis sekali. Apa itu? Yudas Iskariot, firman Allah menyebut dia salah seorang dari mana? 12 murid Yesus. Salah satu dari 12 murid Yesus. Tapi yang dia lakukan pergi untuk bermaksud menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Aneh bin ajaib. Ironis sekali. Seorang murid Tuhan, dia seorang murid Tuhan, tapi kemudian mau menyerahkan Yesus. Nah, sebenarnya peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, ketika mereka sedang mempersiapkan diri hari pertama, menurut catatan Yohanes pasal 12, hari pertama dari perayaan roti tidak beragi. Sebuah perayaan yang sebenarnya 8 hari ya, perayaan 8 hari untuk memasuki masa Paskah, Passover itu. Jadi sebenarnya dia mirip-mirip dengan waktu kalau penanggalan kita sekarang seperti waktu-waktu yang sekarang ini. Jadi sebuah masa di mana Yesus bersama para murid sedang melakukan perayaan roti tidak beragi. Lalu nanti setelah 8 hari itu mereka kemudian memperingati ya, mereka akan makan makanan yang sebenarnya menurut perjanjian lama itu menjadi pertanda bahwa mereka sedang menanti atau memperingati bagaimana Allah menyatakan pembebasan kepada bangsa Israel ketika ada kematian segala anak sulung itu. Mereka dilarang keluar dari rumah, lalu karena mereka berada di dalam rumah, lalu semua rumah yang ada tanda darah itu, maka rumah itu akan dilalui oleh malaikat maut. Saudara-saudara, dan biasanya di dalam proses itu mereka akan membaca, kemudian melakukan Mazmur 113 sampai Mazmur 138 dengan ada sesi tanya jawab antara ayah dan anak. Anak yang sulung gitu ya. Jadi mereka mulai dan di dalamnya ada prosesi perjamuan makan bersama. Di dalam Injil Markus kita mendapati hal yang sama sementara dilakukan oleh para murid bersama dengan Yesus. Tetapi kemudian di tengah-tengah itu, di dalam proses itu kita tahu bahwa sementara Yesus dan para murid ya di dalam sebuah tempat yang sudah disiapkan, mereka sedang bersama-sama mempersiapkan diri untuk perjamuan makan malam itu. Lalu ayat 10 menyebutkan terjadilah kondisi yang sangat ironis. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan identitas dari pelakunya. Siapa Yudas? Yudas itu adalah salah satu dari murid Yesus. Tetapi justru sangat bertentangan. Bertentangan dengan the being-nya, bertentangan dengan identitasnya, bertentangan dengan panggilannya. Sebagai salah seorang dari murid Yesus. Justru ketika perempuan sementara Yesus bersama murid-murid dalam masa persiapan itu, apa yang seorang wanita datang mengurapi Yesus, justru yang kita lihat adalah muncul seorang yang bernama Yudas Iskariot yang meninggalkan mereka lalu kemudian memainkan peran ironis.
Dia bersama dengan Yesus sebenarnya. Dia makan malam bersama, dia ada bersama dengan Yesus. Tetapi perhatikan firman Allah menyebut, dia ingin mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Menjual Yesus. Ironis bukan? Aneh bin ajaib. Tapi itulah yang kemudian menjadi pokok pembicaraan kita hari ini. Bersama-sama mari kita lihat apa yang firman Allah katakan. Nah sebenarnya saudara-saudara, di dalam kisah ini tidak melulu ada Yudas Iskariot. Kan gak enak kalau kita cuma soroti yang buruk-buruk aja. Mari kita perhatikan, ternyata ada orang-orang baik juga. Ada peran baik di malam perjamuan Paskah itu. Peran baik itu terwakili oleh siapa? Kalau kita lihat, sebenarnya terwakili oleh dua orang murid Yesus, ya, Petrus dan Yohanes itu, ya. Petrus dan Yohanes yang diminta oleh Yesus untuk pergi dan mempersiapkan tempat. Jadi tidak melulu buruk lah, ya kan? Ternyata ada orang-orang dengan peran yang baik di situ. Siapa mereka? Firman Allah menyebut pada hari pertama hari raya roti tidak beragi. Pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Lalu ia menyuruh dua orang muridnya. Ya, ini adalah Petrus dan Yohanes, dan memang kalau Bapak Ibu membaca, Petrus dan Yohanes mereka pergi, kemudian mereka mencari tempat, mereka mempersiapkan segala sesuatu. Jadi dua orang ini adalah dua orang yang memainkan peran yang baik dalam cerita ini. Siapa juga kalau saudara lihat di situ ada kemudian ayat 13 menyebutkan pergi ke kota bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, disuruh ikutilah dia. Jadi orang yang sama ini kemudian setelah diajak ngomong, orang itu ayat 15 bilang lalu orang itu menunjukkan kepada mereka sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Kata itu sebenarnya bicara mengenai tersedianya furniture, semua tersedia dengan baik. Jadi orang ini juga adalah orang yang memainkan peran yang baik, pembawa kendi. Lalu yang lain yang bisa kita bicarakan di situ adalah yang kita lihat adalah di ayat 14 dan 15 yaitu pemilik rumah. Sebenarnya kalau kita membaca Kisah Para Rasul 12, ada kemungkinan bahwa rumah itu adalah rumah dari orang tua Markus, Yohanes Markus, yang pernah mengikut Paulus terus kemudian mencintai dunia dan meninggalkannya. Saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang memainkan peran baik di masa di mana Yesus sedang mempersiapkan perjamuan Paskah itu bersama-sama muridnya. Tetapi saudara-saudara, kemudian kita ketemu tadi firman Allah menyebut bahwa ternyata ada seorang yang menjadi bagian dari murid Yesus yang kemudian mengkhianati dia. Yang memainkan peran yang negatif. Peran yang ironis, yang bertentangan 180 derajat dengan siapa sebenarnya dirinya. Bapak Ibu, kenapa saya ingin kita memikirkan bagian ini? Di dalam momen-momen Paskah, banyak kali kita melewatkan sebuah harapan yang sebenarnya Tuhan mau, yang dicatat oleh para penulis Injil. Markus mengambil sudut pandang orang-orang yang menderita di Roma, dengan maksud supaya semua orang yang datang kepada Tuhan yang mengalami penderitaan, mereka mesti ingat bahwa ketika mengikut Tuhan akan
mungkin akan muncul di dalam hati orang peran ironis seperti yang dimainkan oleh Yudas Iskariot. Sebuah berita yang diangkat oleh penulis Injil khususnya Markus untuk mengingatkan para pembacanya ketika mereka berada dalam penderitaan, mereka mesti mewaspadai dengan betul. Mewaspadai kondisi hati mereka, kondisi kerohanian mereka. Supaya peran ironis yang kita bisa belajar dari Yudas Iskariot ini tidak muncul dalam diri kita. Karena kalau itu ada, maka sebenarnya ini adalah wajah lain dari kemerosotan rohani. Sebuah bentuk dari kemerosotan rohani. Dan bersamaan dengan kita mau datang memperingati Kristus yang mati dan bangkit buat kita, mari kita ingat ini, mari kita belajar dari Yudas Iskariot. Mari kita belajar dari kegagalannya, sebuah peringatan untuk kita mewaspadai supaya kita tidak sampai pada titik yang paling parah seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Katakan amin. Tuhan menolong kita semua supaya kita tidak akan pergi kepada peran ironis, tapi memainkan peran baik untuk mempersiapkan diri bagi perayaan Paskah. Amin. Nah, mari kita lihat supaya kita juga bisa belajar yang baik. Mari kita lihat yang gak baiknya. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya perlu kita waspadai dari kisah ini? Dari peran ironis, peran yang tidak ditunjukkan sebagaimana mestinya. Peran yang sebenarnya pretend yang disembunyikan oleh Yudas Iskariot. Yang pertama, saudara-saudara, kita diminta untuk mewaspadai kepura-puraan. Nah, saudara-saudara, kita perlu berhati-hati dengan hal ini. Kalau saudara perhatikan sebenarnya dari ayat 4 sampai 6 sudah muncul sebelum pergi untuk menemui para imam-imam kepala itu untuk menyerahkan Yesus. Sebenarnya Yudas Iskariot sudah mulai menampilkan peran ironisnya yang bersifat kepura-puraan. Ayat 4 bilang begini, ketika ada seorang perempuan yang meminyaki Yesus, ya, meminyaki Yesus dengan minyak itu, firman Allah, ada seorang perempuan membawa sebuah buli-buli, dan kita tahu Injil lain menyebutnya itu Maria. Suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Lihat ayat 4. Ada orang. Orang itu gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Lalu bisa untuk uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah, perhatikan baik-baik. Sebenarnya Yohanes pasal 12 ayat 5 sampai 6. Markus tidak mencatat siapa namanya. Tapi Yohanes mencatat orang itu adalah Yudas Iskariot. Mengapa minyak narwastu? Kalau saudara lihat di catatan itu, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia apa? Dia apa? Dia apa? Pencuri yang sering mengambil uang, ironis bukan, yang disimpan dalam kas yang
sebenarnya peran ironis yang dimainkan oleh Yudas Iskariot itu diawali oleh kepura-puraan. Pura-pura baik. Ada udang di balik rempeyek. Enak, Rek. Tapi kalau ada udang di balik batu, wah, nggak enak itu, saudara-saudara. Jadi sebenarnya kalau kita menemukan di dalam firman Allah ini, Markus, Yohanes mencatat sebenarnya tidak serta-merta itu dia pergi jual Yesus. Tidak serta-merta. Tapi memang kenyataannya bahwa hatinya Yudas Iskariot itu sangat terpaut dengan fulus. Dia sangat terikat dengan uang. Tidak ada yang salah dengan uang, tapi menjadi hamba uang itu mengikat. Saudara-saudara, Yohanes kalau dilihat di dalam Injil Yohanes menyebutnya jumlah itu adalah setengah kati. Sekitar minyak yang dituangkan itu setengah liter. Minyak narwastu yang mahal sekali. Kalau ditotalkan saudara-saudara itu harganya 3 juta lebih. Minyak yang mahal itu begitu Yudas Iskariot bilang, "Alamak, kenapa dibuang? Eman." Emannya itu di kepalanya bukan eman, aduh diserahkan kepada orang miskin. Yang dia ucapkan yang dengan di dalam hatinya totally different. Beda, jauh langit bumi bedanya. Karena sebenarnya Yohanes bilang bukan karena dia peduli orang miskin, tapi karena apa? Emang dia tukang pencuri. Emang dia selama ini selalu, bahasa sederhananya, katut yang disengaja. Bapak Ibu, hidup dengan penuh kepura-puraan, menyembunyikan sesuatu sangat berbahaya. Kita diminta untuk mewaspadainya. Orang-orang begini cenderung menghakimi orang lain daripada melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Dia bilang, aduh perempuan ini pemborosan, aduh kenapa begitu? Bahasa mereka selalu manis. Orang-orang ini bahasanya selalu manis. Mereka akan bilang, aduh ini demi pekerjaan Tuhan sis, bror, tolong begini. Tapi di balik itu ada maksud yang terselubung. Mereka mudah menutupi kesalahan, ketidakbenaran diri dengan tindakan yang nampaknya rohani. Berpura-pura terlihat rohani demi menutupi ketidakbenaran diri. Di gereja, wah paling hebat. Wah, lain belum angkat tangan. Pemimpin pujian belum suruh angkat tangan, dia suruh angkat tangan duluan. Belum suruh berdiri, dia berdiri duluan dalam penyembahan. Tetapi di belakang wajahnya ada sesuatu yang buruk. Ada yang disimpan. Dasar kata ironis, ironi artinya ada yang disembunyikan. Saudara percaya bahwa tidak ada kepura-puraan yang abadi. Selalu pada akhirnya ditunjukkan. Mari kita mewaspadai itu. Amin saudara-saudara. Mewaspadai diri kita supaya kita tidak pura-pura. Amin. Tolong bilang di samping kiri kanan, ayo. Tidak boleh pura-pura lagi. Hidup Kristen kita mesti lurus. Yang ditampilkan di gereja, haleluya, di rumahnya jangan sampai halelupa. Di gereja haleluya, di rumah juga. Yang manis-manis mulutnya di gereja, haleluya sis. Aduh baik, itu di rumahnya mesti benar-benar baik. Amin.
enggak boleh bermuka dua. Amin. Tuhan tolong kita, jangan sampai kita bertentangan dengan yang Tuhan mau. Yang berikutnya, selanjutnya kita menemukan saudara-saudara firman Allah menyebutkan kepada kita, yang terjadi kemudian adalah setelah Tuhan bicara, tahu apa yang dia katakan, Yesus ayat 6 bilang, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Dia melakukan suatu perbuatan yang baik, karena orang miskin selalu ada padamu, kamu bisa menolong mereka bila mana kamu mengendakinya, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Orang ini telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebutkan untuk mengingat dia. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita untuk tidak hidup dalam kepura-puraan, maka sebenarnya Tuhan mendorong kita supaya kita bisa melakukan perbuatan baik sebagaimana seharusnya. Yesus bilang orang miskin akan bersama dengan kamu. Tapi yang dilakukan ini adalah perbuatan yang tepat, sebuah peringatan untuk persiapan untuk kematianku. Bapak Ibu, mari kita waspadai hal itu. Lalu kemudian kita juga lihat selanjutnya, Injil Markus mencatat kepada kita bagian yang harus kita waspadai adalah berhati-hatilah untuk permufakatan jahat yang muncul di dalam hati kita. Nah, sebenarnya ayat yang awal saya bacakan kepada saudara tadi, ayat 10 sampai ayat yang ke-11, lalu ayat 43 sampai 46, sebenarnya merupakan keterangan dari Injil Markus yang sebenarnya merupakan keterangan yang satu-satunya dibanding dengan penulis Injil sinoptik lainnya. Yang lain tidak mencatatnya secara khusus kecuali Markus. Sebenarnya apa yang sedang Markus ingin pembacanya tahu? Dia ingin mengatakan kepada pembacanya yang susah. Mereka orang jemaat pembacanya adalah orang-orang di Roma yang sedang mengalami penderitaan. Kalau saudara pernah mendengar kaisar yang bernama Kaisar Nero yang membakar kota Roma, lalu dia menuduh orang Kristen sehingga orang Kristen semuanya mengalami banyak penderitaan. Mereka harus ditaruh di sebuah stadion, lalu kemudian disiram dengan aspal yang panas, lalu dibakar hidup-hidup. Dan dia senang dengan hal itu. Nah, kekristenan yang mengalami kesulitan itu, kepada mereka yang sedang sulit mengalami kesulitan itu, Markus ingin mereka sadar betul kalau kau menderita, kau harus ingat supaya tidak jatuh kepada keinginan untuk bermufakat jahat. Janganlah kau membiarkan moralitas yang jahat dari dunia ini menjadi moralitas pilihan hidupmu. Sayang sekali Yudas Iskariot membangun persahabatan yang salah. Dia pergi untuk temui orang-orang itu. Dia pergi untuk bersama dengan mereka. Dia pergi untuk meninggalkan komunitas rohani di dalam perjamuan itu dan menemui orang-orang yang memang sudah dari sononya gak suka sama Yesus. Dia melibatkan diri dengan kelompok yang sebenarnya dia tahu betul dari awal mereka gak suka kepada Yesus. Dia dengan maksud, ketika bicara dengan maksud menyerahkan Yesus, Markus ingin menuliskan bahwa dengan sadar, dalam kondisi dalam kondisi sadar, tidak sedang pingsan. Dengan kesadarannya penuh, dengan pengetahuan yang penuh, dengan dorongan hati yang sadar, dia pergi untuk menyerahkan Tuhan Yesus.
dengan sengaja. Saudara-saudara, ini bahaya yang sebenarnya sedang mengancam kita juga. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kemajuan teknologi sedang menampilkan kepada kita kemudahan-kemudahan terhubung dengan segala sesuatu di dunia maya. Dan tanpa disengaja kita mulai diajar, dididik dengan semua ide-ide moralitas yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu lihat di acara-acara di televisi, hampir kebanyakan cerita-ceritanya buat ibu-ibu yang suka nonton sinetron, lebih banyak hal-hal yang buruk. Yang selingkuh lah, harta lah, iya kan? Sekarang yang terkenal ibu-ibu apa lagi? Cinta terlarang, apa? Apalah ya, itu. Layang-layang putus lah. Macam-macam. Anak-anak sekarang akhirnya di tangan mereka dengan gadget setiap hari, ya kan? Oke, ya kan? Oke. Tanpa disadari itu kemudian mempengaruhi pemikiran kita, benar gak? Tanpa disadari dia mulai mendidik kita. Karena itu orang tua ketahuilah bahwa perlu sekali kemudian kita membantu mereka supaya jangan-jangan secara tidak sadar mereka buat pemusafakatan jahat dengan kondisi duniawi yang kemudian pengaruhi mereka. Kalau saudara dengar kisah-kisah anak-anak kecil yang kemudian bobol bank, anak-anak kecil yang kemudian karena game online lalu kemudian tembak orang itu mati, membunuh banyak orang. Sebenarnya itu karena apa sih? Kesepakatan dengan moralitas duniawi oleh karena pengaruh itu datang. Bersahabat, bersedia untuk membiarkan diri tunduk kepada anjuran moralitas duniawi itu. Saudara-saudara, hal ini sangatlah jahat. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati dengan itu. Memperingati Natal ini, mari bersama-sama kita mulai refleksikan diri kita. Tanya buat diri kita, udah bener gak sih saya ini? Roma 12 ayat 2 mendorong kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah oleh pembaruan budi sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kolose 3 ayat 2 mendorong kita mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Mari kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mari kita mulai belajar bersama-sama untuk tidak lagi sepakat, tidak lagi serupa dengan moralitas dunia yang jahat ini. Amin, saudara-saudara. Saya mendorong saudara mulai dari hari ini mulai introspeksi diri. Udah benar gak sih pilihan hidup saya? Kalau fokusnya masih uang terus. Fokusnya masih bagaimana saya bisa mengalahkan orang lain, bagaimana saya bisa dapat lebih. Tapi tidak pernah memikirkan kekekalan, gak pernah memikirkan apa yang Tuhan mau, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain. Kemungkinan besar kita harus pikir ulang, jangan-jangan moralitas kita dipengaruhi oleh moralitas dunia yang sangat jahat. Peringatan yang terakhir dicatat di dalam Injil Markus ini sebenarnya di ayat 17 sampai 21. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 murid di tempat yang sudah disiapkan tadi. Ketika mereka duduk di situ sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu," Yesus sudah mulai memberi kode keras, "akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah seorang dari kamu yang 12 ini. Dan dia akan mencelupkan roti ke dalam satu pinggan yang sama dengan aku."
Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Peringatan yang terakhir yang bisa kita belajar dari peran ironis yang diperankan oleh Yudas Iskariot adalah waspadai supaya kita tidak mengabaikan sapaan kasih karunia Allah lewat teguran yang nyata. Amin, saudara-saudara. Saudara, sebenarnya orang sering ngomong, yalah kalau nggak ada Yudas Iskariot nggak mungkin lah Yesus mati, ya kan? Nggak ada Yudas Iskariot, siapa yang nyerahin? Saudara-saudara, sebenarnya bukan karena memang dia dipilih untuk memainkan peran ironis. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam cerita ini, Tuhan telah memberikan sapaan kasih karunia-Nya untuk Yudas Iskariot. Membaca di semua Injil-Injil, sebenarnya Tuhan di dalam kisah ini Yudas Iskariot, Tuhan itu sudah kasih warning, kode keras, sebuah sapaan untuk mengatakan, hei Yudas, sadaro, bertobato. Sayangnya dia tidak mengambil kesempatan itu, dia mengabaikan itu. Mengabaikan peringatan dari Tuhan. Mengabaikan seruan dari Tuhan. Kalau saudara membaca Matius 26 ayat 25, dia kemudian menjawab. Dia sudah tahu itu, dia sadar waktu Tuhan bilang akan ada di antara kalian. Dia mengatakan, bukan aku loh, bukan aku loh. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu telah mengatakannya. Tuhan sudah datang dengan sebuah sapaan penuh kasih karunia kepadanya. Memberi peringatan dengan cukup tegas. Sebuah ajakan untuk sadarlah. Yang lain saudara-saudara, sebenarnya sapaan kasih karunia itu diperlihatkan oleh komunitas yang ada di situ. Mereka sudah menunjukkan kesedihan massal. Waktu Yesus bilang nanti loh, setelah Yesus sungguh-sungguh bicara, karena memang perjamuan Paskah itu ya di masa roti tidak beragi itu, perayaan roti tidak beragi, biasanya ada cerita-cerita heroik yang dibicarakan mengenai Tuhan yang menyelamatkan dari Mazmur 113 sampai 118 itu. Lalu kemudian Yesus juga melakukan hal yang sama, memberi waktu untuk bicara dengan mereka. Sebenarnya Yesus melakukan hal yang baik dengan mereka. Hanya kemudian suasana yang haru luar biasa itu karena bisa makan perjamuan bersama dengan Yesus, kemudian menjadi haru biru. Kenapa? Karena Yesus kemudian mengungkapkan kesedihannya karena satu di antara mereka akan kemudian terdorong untuk memainkan peran ironis. Karena memang dia on the way through. Dia sudah dalam jalan ke situ. Karena memang dia sudah menuju ke situ. Sehingga Tuhan sebenarnya menyapa dia untuk sebuah peringatan. Yudas, jangan sampai ke sana. Sudah berhenti sampai di sini. Tetapi justru dia mengabaikan. Lalu komunitas bersama merasa sedih. Mereka menunjukkan, oh siapa? Saya menduga pasti satu dengan siapa sih? Siapa sih kamu ya? Kamu ya? Pasti dia jangan-jangan kamu, jangan-jangan kamu itu. Saya pikir Petrus mulai berpikir keras dan pikir ini siapa sih? Waduh, tak hajar dia. Jangan begitu. Kemungkinan besar ada di antara mereka terjadi perdebatan satu dengan yang lain. Tetapi saudara-saudara yang kita perhatikan di sini, sebenarnya sudah ada sign, sudah ada tanda dari kesedihan komunitas itu. Sebagai tanda yang sebenarnya sebuah peringatan sapaan kasih karunia Allah bagi Yudas Iskariot. Sayangnya dia mengabaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan selalu memberikan kepada kita peringatan. Sebelum kehancuran dia selalu memberi sapaan kasih karunia.
Dia bisa memakai langsung direct dari firman Allah yang dibaca atau yang dikhotbahkan. Tapi dia juga bisa menyapa kita melalui komunitas rohani. Dia bisa memperingatkan kita melalui komunitas yang berdoa, lalu kemudian menunjukkan perhatian. Kayaknya harus begini, Bro, Dek, kamu harus begini dan sebagainya. Seharusnya kita tidak menjadi orang yang keras kepala, tidak menjadi orang yang kemudian hatinya membatu, lalu mengabaikan itu sebagai sapaan kasih karunia Allah. Sayang banget Yudas mengabaikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi bencana bagi Yudas Iskariot. Dan pastilah akan menjadi bencana bagi kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, untuk menjaga peran ironis ini tidak terjadi yang membawa kita kepada kemerosotan rohani, ada panggilan untuk hidup dalam kasih. Benahi kasih kita kepada Allah dan sesama. Ketika kita hidup di dalam kasih yang sesungguhnya, yang tulus, yang benar, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Pada saat yang sama mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, maka kita sebenarnya terbebas. Kita terbebas dari jalan menuju kepada kemerosotan rohani itu. Kita terbebas dari memainkan peran ironis yang akan menciderai panggilan dan kehidupan kita dalam mengikut Tuhan. Saya pikir kalau seandainya Yudas Iskariot itu punya kasih yang sesungguhnya, begitu wanita itu melakukan tindakan itu, dia tidak akan bicara demikian. Dia akan bilang dalam hati, waduh, wanita ini hebat, bisa beri yang terbaik. Itu pasti sudah jadi pukulan buat dia. Dia tidak lagi pura-pura di situ. Karena kasih itu tidak pernah pura-pura. Amin, saudara-saudara. Kita akan hidup lurus, lempeng. Yang kita perlihatkan, performa kita, itulah sebenarnya adanya kita. Enggak ada kemenduaan di dalam kita, enggak ada kemunafikan. Karena dalam kasih tidak pernah ada kemunafikan. Waktu kita mengasihi Allah, kita akan hidup di dalam kebenaran. Tolak untuk serupa dengan dunia ini. Tolak untuk serupa dengan jalan pikir dunia yang jahat. Yudas Iskariot telah menyerahkan dirinya untuk berjalan di jalan pikir dari orang-orang duniawi yang jahat. Sayang sekali Tuhan menyapa dia dengan kasih-Nya, menegur dia tapi dia mengabaikan. Komunitas rohani menyapa dia tapi dia mengabaikan. Bapak Ibu, mari kita tolak keserupaan dengan dunia ini. Dunia boleh menuju kepada kehancuran, firman Allah katakan, tetapi orang-orang benar harus hidup dalam takut akan Allah. Yang terakhir, terima dan hiduplah dalam kasih karunia Allah. Allah mau supaya kita hidup dalam kasih karunia. Tidak boleh mengabaikan apa yang sudah Allah bicarakan kepada kita. Apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Karena sebenarnya Dia mengasihi kita. Bapak Ibu, renungan ini sebenarnya mengajak kita untuk berpikir. Dan ingat bahwa semua yang kita lakukan pada akhirnya membawa keputusan Allah atas hidup kita. Mendatangkan keputusan Allah atas hidup kita. Kita tahu akhir kisah dari Yudas Iskariot. Di dalam sejarah gereja maupun dalam kitab suci ada istilah hakal dama, tanah darah. Yang di atasnya Yudas Iskariot mati. Mungkin kita tidak akan mati seperti Yudas Iskariot.
Tapi kerohanian kita yang merosot dengan peran-peran ironis yang kita tunjukkan, berpura-pura menjadi serupa dengan dunia ini, mengabaikan sapaan kasih karunia Allah, itu bisa mempengaruhi totalitas hidup kita. Kalau kerohanian kita merosot, kerjanya jadi gak benar. Selingkuh dianggap biasa. Korupsi, ngambil uang lebih kita anggap biasa. Bertindak buruk kepada anak istri dianggap biasa. Bertindak buruk terhadap rekan pelayanan dianggap biasa. Mengabaikan teguran Tuhan. Tapi saudara-saudara, pada akhirnya cerita dari Yudas Iskariot menyatakan kalau sampai pada titik tertentu kita tidak berbalik, Allah akan menolak kita. Ada sebuah puisi yang baik sebagai peringatan terakhir. Engkau sering menyebutku terang, tapi kau tidak pernah melihatku. Ketika engkau memanggilku jalan, tetapi engkau tidak menempaki jalan yang kuberikan. Engkau menyebutku hidup, tetapi engkau tidak pernah merindukanku. Engkau memanggilku hikmat, tetapi tidak mengikutiku. Engkau menyebutku baik, tetapi kau tidak mengasihiku. Engkau memanggilku kekal, tetapi tidak mencariku. Engkau menyebutku benar, tapi kau tidak mempercayaiku. Engkau memanggilku adil, tetapi kau tidak takut kepadaku. Engkau menyebutku Tuhan, tetapi tidak pernah mematuhiku. Jangan heran kalau pada akhirnya aku menolak engkau. Jangan menyalahkan aku, kata Tuhan. Mari kita sambut kasih karunia Allah dengan pujian kita. Selidiki aku. Tuhan, selidiki kami supaya kau dapati kami setia kepadamu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, ya Tuhan. Jadikan ini doa, komitmen kita kepada Tuhan. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, ya Tuhan, ya Tuhan telah baik buat kita. Tidak pernah habis kasih karunia kebaikannya. Mari berjuang dengan peran-peran hidup yang baik. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sementara musik tetap mainkan lagu ini, mari kita mengoreksi diri kita. Ketika mempersiapkan firman Allah ini, saya bercermin di dalamnya. Kadang-kadang dalam perjalanan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, kita disebut pengikut Yesus, para pelayan, aktivis di dalam kekristenan. Tapi kehidupan kita sangat ironis. Kita menyebut Tuhan adalah Tuhan, tapi kita mengabaikan perintah-perintahnya. Kita menyebut Dia baik, tapi kita tidak menunjukkan itu dalam kehidupan kita. Ini kesempatan yang paling baik sebelum kita masuk di dalam acara peringatan Paskah.
Mari kita selidiki diri kita. Mari kita benahi kembali peran-peran kehidupan rohani. Kalau itu salah, menuju kepada kemerosotan rohani, mari kita perbaiki. Mari kita minta Tuhan, tolong kami, selidiki kami. Mari kita berdiri dan kita nyanyi ini. Waktu nyanyi, keluarkan itu dari hatimu sebagai doa. Komitmen yang baru kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Oh Tuhan, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang menilai hidup kami Yesus. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Haleluya. Tak kulihat. Sudah cukup kebaikan Tuhan. Dia pelihara, Dia lindungi kita. Dia menolong kita lewati masa pandemi. Dia cukupkan kita. Apakah itu tidak cukup untuk membuat kita berjuang menjadi orang Kristen dengan peran-peran hidup yang benar di hadapannya? Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara pagi ini yang menyadari waktu firman Allah datang, saudara menyadari, ya Tuhan, di bagian ini saya mesti benarin. Kadang-kadang yang saya tampilkan di gereja berbeda dengan saya yang semestinya. Tapi Tuhan tegur, mungkin ada 1-2 perilaku, sifat, peran-peran kehidupan yang saudara mainkan yang salah, yang Tuhan sedang bicara buat saudara. Orang lain tidak tahu itu, tapi Tuhan bicara buat saudara. Adalah baik untuk tidak mengabaikan itu. Sambut teguran Tuhan, sapaan Tuhan itu. Kalau memang itu saudara, Tuhan sedang bicara, apa yang saya katakan ini adalah benar terjadi buat engkau. Saya mau saudara taruh tangan di dada, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kasih karuniamu melingkupi kami. Kasih karuniamu menyapa kami. Kasih karuniamu menyentuh kami. Bahwa kami ini sebenarnya perlu benahi diri kami. Tidak perlu lagi hidup dalam kepura-puraan. Tuhan, kalau kami hidup di dalam kondisi yang sebenarnya membuat engkau mual, membuat engkau ingin muntahkan kami. Kami berdoa, ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdoa, memberikanlah kami kasih karuniamu, anugerahi kami dengan kebaikan-Mu, dengan pengampunan-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan. Terjadilah di dalam hati kami ya Tuhan. Pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang sejalan dengan dunia ini, pikiran-pikiran ini menghancurkan orang lain, menghancurkan diri sendiri, ingin mengakhiri hidup. Tuhan, saya berdoa supaya di dalam nama Tuhan Yesus sekarang oleh darah Kristus kami diampuni. Kami tahu Yesus ketika Kau berhadapan dengan Yudas Iskariot, Kau menyapanya, Kau menegur, Kau ingin merangkul dia kembali ya Tuhan. Buat mereka yang jauh dari Engkau sekarang, tarik hatinya kembali kepadamu, mendekat kepadamu ya Tuhan. Hati yang keras, hati yang tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan, sekarang oleh pekerjaan Roh Kudus mengalirkan kuasa itu yang mengalir dalam hidup mereka. Sentuhlah hati kami oleh Roh-Mu, bahwa Engkau mengasihi, Engkau peduli, Engkau ingin kami kembali kepada kasih karunia-Mu ya Tuhan. Tuhan,
Kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau benerin. Kami menyerahkan diri kami untuk berjuang satu kali lagi. Berjuang dalam kesetiaan dan bukan dalam kepura-puraan dan bukan dalam keserupaan dengan dunia ini dan bukan di dalam pengabaian sapaan kasih karuniamu. Tuhan, kami mau setia. Kami mau setia. Kami mau setia. Mari kita angkat dua tangan kita. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Yesus. Selidiki aku, Tuhan, biar hati kami sudah menjadi hati yang mengasihi-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, Yesus. Tak ada yang tersembunyi bagimu, telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau berjuang Tuhan, ini tekad kami. Kau dapati aku tetap setia, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih karena kami mau setia. Kami mau Kau dapati kami setia, bukan mengakhiri hidup kami di dalam peristiwa hakal dama seperti Yudas Iskariot, tapi menjadi setia sampai pada akhirnya. Kami diberi mahkota kekal, mahkota kehidupan, karena kami setia. Berkatilah penyerahan kami, dan di dalam nama Yesus, penyerahan ini kami berikan kepadamu yang bersama-sama dan sungguh-sungguh katakan dengan saya, amin. Tuhan berkati, silakan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, kami dari KB Hope mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amelia. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja sekitar jam 2 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Dan doa hari Rabu, doa malam, tetap diadakan, diharapkan hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Itu aja, mari kita pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas waktu-Mu Tuhan. Kalau kami boleh beribadah, berkumpul di tempat ini, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati yang lembut Tuhan, untuk mengikuti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Beri kami kekuatan, biar Roh-Mu yang kudus selalu menuntun kami di jalan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Amelia yang sudah membentangkan isi hati-Mu di hati kami. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, dimanapun beliau Kau tempatkan, berkati suami dan anak-anaknya. Apapun yang beliau kerjakan, biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan dalam hidup beliau. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, beri hati hamba, hati gembala yang
terus menuntun kami untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Berkati juga istri dan anak-anaknya. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau. Baik itu WL, Singat, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Beri kami hati yang lebih tulus lagi untuk mengasihi Engkau dan untuk melayani Engkau lagi Bapa. Kami juga bawa Tuhan seluruh jemaat pun tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa Tuhan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Ampuni. Berilah hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami. Jamah hati bangsa ini Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Kau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Hari ini Dr. Oli